Sekarang kayaknya lagi rame nih tentang mobil listrik, tapi tau nggak lu, sampai sekarang gua nggak punya mobil. Hai Singham, gue udah Bening. Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana gue akan obrolin tentang transportasi mobil listrik. Dan tentu saja podcast ini bisa kalian dengar tanpa harus liatin videonya. Jadi kalian bisa sambil belajar, sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan, beres-beres rumah, atau sambil nemenin kalian tidur. Pokoknya tinggal pasang headset dan dengerin gue ngebanyol. Dan kali ini kita akan ngebahas kenapa gue kurang setuju sama mobil listrik, dan kenapa sampai sekarang gue belum beli mobil listrik. Ya, buat kalian yang belum tahu, umur gue udah hampir 40 dan sampai sekarang gue belum juga beli mobil. Gue beli motor waktu itu, tapi motornya udah gue jual. Dan gue nggak beli mobil karena nggak ada duitnya kah? Ada. Kalau ngomongin duit ada, gue ada duitnya, tapi belum merasa aja cocok gitu untuk dibuang uangnya untuk membeli mobil. Apa karena lu nggak bisa nyetir mobil, no? Jawabannya bisa. Gue ikut les nyetir mobil. Gue juga pernah bawa mobil pas kuliah. Mobil dipinjemin, mobil tua bokap gue yang mogok dan akinya mesti gue ganti. Dan iya, gue bisa bawa mobil, tapi tetap nggak mau beli mobil. Nah, itulah kenapa gue bakal membeberkan beberapa alasan gue kenapa gue nggak mau beli mobil sampai sekarang. Padahal udah bisa punya mobil, padahal udah bisa beli mobil, padahal bisa bawa mobil. Yang pertama adalah mobil bukan alat produksi buat gue. Alat produksi itu sesuatu yang menghasilkan uang, sesuatu yang emang dibeli untuk printing money bahasa kasarnya. Tapi semenjak wabah, gue banyak banget work from home, dan sekalinya keluar tuh seminggu paling cuman 3-4 kali. Yang dimana gue tinggal pesan ojek online, gue tinggal pesan taksi online atau taksi beneran atau naik transportasi umum. Gue nggak butuh tiap hari keluar bawa mobil. Nah, jadi beda ya. Kalian mungkin teman-teman yang emang kerjaan yang membutuhkan mobil, butuh naruh barang-barang, butuh jemput orang, ya mobil oke untuk kalian, gas, sikat gitu. Tapi buat gue nggak butuh mobil untuk sekarang. Dan tentu saja gue pernah berada di posisi yang kayak, anjir, coba kalau gue punya mobil gitu. Ketika ya Jakarta hujan deres gitu kan, yang dimana nggak ada transportasi umum yang mau ngangkut gue gitu. I wish ada mobil yang mau jemput gue or something, atau gue bawa mobil gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lah, iya, ntar pas dapat mobil ujung-ujungnya apa? Bedanya neduhnya dalam mobil. Kalau nggak punya mobil, neduhnya di sebuah gedung gitu. Sama-sama nggak jalan-jalanan, sama-sama airnya naik, sama-sama macet. Jadi ya kadang terpikirkan, tapi habis itu enggak deh, tetap sama aja gitu loh. Klien-klien dan partner gua kerja itu kayak udah terbuka banget ya. Mereka tuh udah oke aja kok kalau kita pakai Zoom atau pakai Google Hangout. Nggak perlu ketemu kalau nggak mendesak amat. Jadi ya lagi-lagi, gua nggak butuh mobil untuk siap sedia gua pergi ke suatu tempat. Tapi pasti banyak yang komen, tapi no, kalau dihitung-hitung, kalau misalnya lu naik transportasi umum sama naik mobil, itu pasti lebih murah naik mobil. Apalagi sekarang yang online-online harganya lagi naik-naiknya, lagi mahal-mahalnya. Gua akan bilang, ya gua setuju. Walaupun gua nggak pernah hitung rinci, kira-kira lebih hemat gua naik transportasi online atau umum sama gue punya mobil. Tapi merawat mobil itu bikin kepala gue bisa pecah gitu. Ya tiap mobil beda-beda ya, tapi kayak gue ngeliat bokap gue gitu ya, tiap hari mesti manasin mobilnya, belum servisnya, belum bayar pajaknya, belum bersihinnya, belum cari parkir. Itu adalah hal yang kalau waktu gue bawa mobil gitu ya, itu cari parkir tuh hal yang paling menyebalkan di proses mengendarai mobil buat gue. Nggak tahu kalau kalian apa komen di bawah. Itu painful banget, cari parkir dan bayar parkir tuh lebih painful lagi, entah kenapa ya. Belum asuransinya, belum kalau misalnya kejebak di jalan. Nggak tahu, gue nggak apa-apa, gue akan rela bayar lebih untuk transportasi umum gua. Dan memang kalau misalnya ternyata naik mobil lebih hemat, ya lebih hemat secara keuangan, tapi tidak lebih hemat secara energi, waktu, dan juga apa ya, mungkin kesehatan mental gue. Jadi ya kalau misalnya memang hitung-hitungannya lebih mahal, kalau misalnya, karena kita belum hitung, gue belum hitung, kalau misalnya naik transportasi online dan umum lebih mahal daripada gue punya mobil, gue bilang nggak masalah. Ya tapi di range tertentu lah, nggak tiba-tiba bedanya 10 juta juga. Kalau bedanya sampai 10 juta ya gue mikir 2 kali lagi lah. Tapi gue nggak hanya butuh hemat keuangan dari mobil, gue juga butuh hemat energi dan hemat waktu dengan menggunakan mobil. Kalau cuma dapat hemat uang, kayaknya nggak dulu deh. Alasan berikutnya adalah 2, gue nggak butuh simbol kekayaan. Udah jadi rahasia umum nggak sih kalau mobil itu adalah cara orang menilai orang ini kaya apa enggak, ya kan? Ya nggak usah jauh-jauh lah, di TikTok dijemput pakai Avanza, nggak mau gitu kan? Maunya dijemput pakai Alphard atau lain-lain gitu segala macam. Jadi please lah, nggak usah kita apa ya bilang, oh enggak kok mobil itu tidak menyimbolkan kekayaan. Iya, mobil ngasih tahu lu kaya apa, lu sebanyak duit apa yang lu punya di bank, sebanyak apa investment lu, sukses apa lu, itu diukur dari mobil dan jenis mobilnya dan jumlahnya tentu saja. Ya nggak masalah buat gue, itu hak setiap orang dengan uang yang mau diapain. Dan gue nggak ngeledekin, dalam artian ya silakan aja orang mau menggunakan simbol itu untuk kehidupan mereka, sah-sah aja. Gue juga pakai game kok untuk mensimbolkan kekayaan gue gitu. Lihat Steam gue, ayo gamenya, aduh sini, iya nggak masalah kan. Nah itulah bedanya, gue tidak membutuhkan simbol kekayaan dari mobil itu. Gue rasa mobil bukan harus menjadi simbol kekayaan, tapi harus berguna buat gue gitu. Dan seperti yang gue jelaskan di poin sebelumnya, belum ketemu nih guna yang manfaat besar buat hidup
gua. Tapi ya nggak tahu, gue sih pernah ikut nyobain ya yang teman-teman gue yang hobinya ngedrift, terus apa sih yang off-road, yang rakit-rakit mobil, yang ngotak-ngatik mobil dan lain-lain. Kelihatannya seru gitu, tapi gue lihat sih gue nggak ngerti apa-apa gitu, kayak seru ya gitu loh. Dan kalau di game-game gitu ya, misalnya kita main Forza apa, kayaknya seru gitu, tapi kalau dilakuin sendiri kayaknya malas gitu. Mendingan ngeliat orang yang ngelakuin gitu. Jadi ya kudos buat kalian yang punya hobi dan bisa menghasilkan dari mobil gitu kan. Silakan aja, itu hak kalian dan teruskan gitu. Apalagi kalau misalnya emang udah bisa untung, bisa balik modal, bisa beli mobil lagi dari hobi ngomobil. Good for you guys. But for me, gue belum ketemu funnya dan gue juga belum membutuhkan itu sebagai simbol. Atau mungkin lebih tepatnya ya, aura kemiskinan tuh masih melekat pada diri gue gitu. Yang dimana dulu tuh kayak waktu gue sekolah tuh anak-anaknya tuh dianterin pakai mobil gitu. Gue turun dari angkot gitu. Ya iri ya ngeliatnya, tapi bukan iri yang menjadikan gue pengen punya mobil gitu. Iri yang membuat mungkin mindset gue untuk ngeblok bahwa kekayaan itu diraih dengan punya mobil gitu. Jadi kayak dek-dek gitu loh, kayak enggak gitu. I don't know, mungkin gue mesti ke psikolog. Tapi ya, tidak iri sih sekarang ngeliat orang naik mobil kayak, oh ya keren gitu. Dan mau gue lebih kepada bisa gue tumpangin gak, that's it gitu loh. Fun fact, gue juga entah kenapa suka enak ya naik mobil gitu ya. Gue gak bercanda, gue bener-bener enak kalau naik mobil gitu. Kalau ada pilihan gue gak naik mobil, gue pilih gak naik mobil gitu. Gue pikir gue ada yang paling parah, ternyata sampai gue nemu si Adminiami alias Akil yang dia bener-bener kalau naik mobil gak dibuka jendela, dia bisa mati katanya. Dan beneran gitu, bisa pingsan dia. Gak pingsan sih, kayak lemes saya gitu loh. Badannya sampai pucet gitu. Ditambahin pengharum, kelar hidupnya. Gue gak selebay dia, tapi kalau kelamaan di mobil tuh langsung gak nyaman. Jadi ya mobil keren, gue sih bisa ngeliat kerennya gitu, tapi duit gue belum sampai rela kebuang untuk ngebeli kekerenan itu. Yang berikutnya adalah gue gak ada parkiran sih, sesimpel itu. Gue kalau di kosan taruh mana mobilnya, bingung gue gitu. Gue mesti punya properti atau pindah properti gitu di tempat yang gue bisa naruh mobil gue. Ya, gue adalah masyarakat yang tahu diri gitu loh. Kalau gue punya mobil berarti gue mesti punya garasi, gue mesti punya tempat untuk masukin mobilnya. Kalau nggak punya garasi, bukan berarti bagi dikit lah jalan umum ini untuk mobil gue. Kasihanilah aku, karena aku punya mobil tapi nggak punya garasi. Harap maklumi, karena yang kayak gini bukan aku doang. Gue nggak tahu kenapa nggak bisa ngelakuin itu ya. Karena gue sendiri pun agak sebel kadang-kadang ngeliat orang yang parkir pinggir jalan gitu. Kalau gue jadi salah satu di antara mereka ya nggak tahu, nggak kebayang sih. Ya walaupun kadang-kadang suka ngeliat temen kayak gitu, tapi ya udahlah. Tapi ya gimana ya? Kalau menurut kalian gimana, komen di bawah. Ya tentu saja gue sarankan punyalah garasi sebelum beli mobil. Terus gue akan pindah ngebahas mengenai mobil listrik dan kenapa gue nggak setuju sama mobil listrik. Gue bukan nggak setuju sama mobil listrik dalam artian anti ya. Gue tuh nggak setuju mobil listrik adalah jawaban dari solusi kemacetan di Jakarta atau di Indonesia, atau mobil listrik sebagai solusi untuk mengurangi polusi. Gua lebih bisa lihat masalah ini bakal sangat lebih efisien, cepat, dan masuk akal, rasional ketika jawaban dari masalah polusi dan kemacetan adalah transportasi umum. Gue cinta transportasi umum. Gue sangat seneng naik kereta, naik Transjakarta busway, naik apapun itu, naik ojol gitu. Gue seneng banget gitu loh. Gue nggak butuh gitu transportasi umum dibikin listrik, nggak apa-apa berbahan bakar bensin gitu. Tapi transportasi umum bukan mobil pribadi, karena lebih ya tentu saja akan lebih sangat membantu lah dan berpihak kepada mereka yang belum punya uang untuk punya mobil atau punya kendaraan gitu, dan sangat menghemat space, jelas gitu. Nggak tahu kenapa gue lebih baik kita bikin LRT, MRT lagi, kereta lagi gitu, jalur baru buat kendaraan ini, kendaraan itu gitu. Kecuali angkot ya, entah kenapa angkot masih nggak setuju gue sama angkot gitu loh. Bukan nggak setuju sama angkotnya, sama kualitasnya gitu loh. Masih belum memenuhi standar yang oke lah gitu loh. Belum menurut gue angkot tuh. Ojol tuh, dulu tuh ojol masih belum oke. Sekarang ojol tuh udah pada cepet lah, udah pada ngerti lah. Dulu masih banyak nemu orang yang nggak bisa buka map, yang gaptek, yang masih nggak tahu cara ngadepin customer dan segala macam. Kalau misalnya angkot bisa seojol, wah oke, perbanyak jalur angkot. Gue juga bakal naik angkot. Gue nggak anti sama mobil listrik, tapi jelas lah kalau misalnya ada orang membeli karena untuk menyelesaikan dua masalah itu, buat gue aneh aja. Apa hubungannya listrik dengan kemacetan gitu loh? Toh listrik juga masih ngebakar sesuatu kan, dalam artian ada energi yang ke-convert gitu dan kebuang ke udara, itu apa? Dan listrik asalnya dari mana ya? Bukan dari energi yang bersih-bersih amat juga. Lebih baik pakai energi kotor yang berdampak pada polusi, jelas gitu. Tapi efisien, bisa ngangkut 20 orang, 30 orang, cepet lagi dan lain-lain. Nggak tahu ya, itu pikiran gue. Kalau pikiran kalian gimana? Apakah menurut kalian tetap jawabannya adalah mobil listrik? Dan tentu saja gue nggak butuh kok bus-bus jadi listrik gitu loh. Enggak. Lebih baik perbaiki kualitasnya, lebih baik busnya diperbanyak jalurnya, dan transportasi di Indonesia itu bukan cuma di Jakarta gitu loh. Daerah-daerah lain gimana gitu. Gue tuh keliling Indonesia, gue demen banget menjelajahi Indonesia, terutama alam-alamnya. Tapi yang selalu gue sebelin adalah gue harus sewa mobil. Gue harus bareng temen gue yang punya mobil, punya motor gitu. Gue tuh pengen tahu jalan-jalan ke pantai di daerah Jogja menggunakan
menggunakan angkutan umum. Gue tuh pengen tahu naik gunung di puncak-puncak di bukit-bukit Bandung gitu, menggunakan transportasi umumnya gitu, pakai kereta lagi kah atau apakah gitu. Nggak apa-apa gitu loh, jalan kaki dikit gitu. Karena menurut gue lebih full experience ya. Nggak tahu ya menurut kalian gimana, tapi kayak ketika lu pakai transportasi umum ke tempat wisata alam tuh buat gue lebih to the fullest lagi gitu. Seneng aja gitu loh di kota-kota lain punya transportasi umum yang standarnya juga kayak Jakarta. Gue nggak tahu teman-teman di kota lain tuh iri nggak sih sama Jakarta. Kalau gue iri sama keindahan alam di kota kalian, tapi gue nggak iri ngelihat transportasinya gitu. Karena jelas men bagusan Jakarta. Dan gue harap tentu saja jawaban untuk memperbaiki transportasi di daerah itu bukan mobil listrik, tapi ya transportasi umumnya gitu yang dibikin lebih keren, lebih banyak jalurnya, lebih bagus kualitasnya, pelayanannya dan lain-lain. Pengen gitu ke danau tapi naik kereta gitu, terus dari kereta tuh kita bisa ngeliat danaunya gitu kan. Kayak keren gitu loh. Gak tau kenapa itu hal yang gue impikan bisa gue lakuin di daerah-daerah gitu. Jadi nggak harus bergantung mulu sama mobil gitu. Kayak di mana teman-teman? Kayak di Jepang. Nggak tau lah, tapi ini just my opinion about mobil listrik sih. Sekali lagi gue nggak anti sama mobil, apalagi sama mobil listrik gitu. Kalau ada yang ngasih ya masa gue tolak gitu kan, free car gitu, atau nanti bisa kerjasama sama teman-teman yang komunitas mobil listrik dan lain-lain, nggak masalah, gue nggak anti gitu loh. Tapi untuk gue yang sekarang, gue punya duitnya, tapi gue nggak mau keluarin duitnya untuk beli mobil. Dan kebetulan juga sekarang kan gue nggak berkeluarga, gue nggak yang butuh bawa-bawa. Gue udah punya kacan, siapa kacan butuh mobil ya. Tapi ya who knows nanti gue kedepannya butuh mobil. Tapi untuk sekarang di umur gue yang udah hampir 40 ini, gue masih belum butuh mobil. Gue udah ada duitnya, tapi gue masih lebih nyaman menggunakan transportasi umum, transportasi online. Tapi udah mulai agak nyebelin nih, kayaknya butuh beli motor lagi nih gue, gara-gara efisiensi mondar-mandir gue nih yang pendek-pendek nih. Tapi gue tadi rencananya sih mau beli sepeda listrik sih. Terus katanya ada yang bilang, bang nanti sepeda lu yang udah tua itu dilistrikin aja, emang bisa ya? Wah menarik juga nih gitu loh. Kalau menurut kalian mending mana? Gue beli motor listrik apa sepeda gue dijadiin listrik? Komen di bawah. Tapi kalau hujan sepeda listrik tuh rusak gak sih? Motor listrik gimana? Nah jadi itu, ngerti ya? Gue gak anti mau mobil, gue cuman belum menemukan alasan yang tepat untuk gue membelinya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Jadi itu sih. Kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang demen banget mobil-mobilan, atau mereka bilang Jakarta macet gitu, tapi mobil dia segede bus dan isinya satu orang gitu kan. Atau silakan share juga ke teman-teman kalian yang kalau parkir mobil atau ke tetangga gitu yang parkirnya depan rumah kalian gitu, padahal nggak punya garasi. Dan komen di bawah juga next time kita bahas apa nih. Gimana? Udah mau tidur? Udah kelar kerjaannya? Udah kelar beberes rumahnya? Gue tunggu komen-komen kalian di bawah, dan gue tunggu kalian di episode Radio Singham berikutnya. Dan jangan lupa support you boys, buy the merch. Bukan clickbait, ketik aja di browser kalian bit.ly/tokocs untuk lihat-lihat merchandise kami, dan kalian bisa mensupport kami dengan membeli merchandise di sana. Dan untuk kita semua tentu saja stay clean and sound.